Isi SMS Vina sebelum meninggal bocor. Pelakunya terkuak, Rudiana dan 2 jenderal terancam. Isi SMS, Short Message Service, Vina Cirebon 2016 silam terkuak, Edwin Partogi Pasaribu, kuasa hukum Saka Tatal mencium bau konspirasi sebab kematian dan bisa mengungkap identitas para pelaku lainnya. Kepada awak media pada Kamis, 7 September 2024, Edwin mengaku sudah lama punya bukti itu, namun baru membukanya usai pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyatakan, percakapan di ponsel Vina, Eki dan para terpidana perlu diekstraksi. Ia menelaah salah satu percakapan penting pukul 2.22 WIB, di mana Vina mengirim SMS kepada Widi untuk mengajak keluar. Pesan ini membuktikan bahwa pada pukul 22.10, Vina masih hidup, kata Edwin. Lalu, ada kata, Widi, di kolom angka 58 dalam bukti percakapan. Hal itu memperkuat keterangan Widi dan Mega yang tak berdiri sendiri dan didukung oleh fakta bahwa percakapan itu memang ada. Isi SMS HP Vina, keterangan Mega dan Widi sinkron dengan 2 saksi yang dibawa Deddy Mulyadi yakni, Ismail yang baru pulang menjemput anaknya dan melihat keduanya standing dan berteriak. Terus motornya diangkat turun lagi, pas turun gak seimbang. Motornya nabrak trotoar, badannya nabrak tiang listrik, ujarnya. Kesaksian Ismail tersebut tidak bertentangan dengan saksi lainnya bernama Adi, seorang pejalan kaki asal Kudus. Hingga Deddy Mulyadi pun merinding, karena keterangan Adi dan Ismail ada benang merah antara keterangan Mega dan Widi. Merinding saya Pak dan lemes, ujar Deddy Mulyadi. Menanggapi hal ini Eks-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno Duajdi menilai rekayasa bisa terjadi namun Rudiana bisa jadi hanya korban keterangan palsu. Dalam kondisi normal tak mungkin mengorbankan anak kandungnya. Saya yakin bukan Pak Rudiana, tapi Pak Rudiana justru korban terekayasa, ujarnya. Susno menyentil adanya 2 sosok petinggi Polri yang sebenarnya ikut bertanggung jawab atas kasus Vina. Yang sangat saya sesalkan ada 2 Kapolres yang waktu itu di Polres Cirebon Kota yang sekarang sudah jenderal, ujarnya. Susno mengatakan, jika keduanya lalai, maka tak menutup kemungkinan akan dipanggil dan diperiksa oleh Timnas Mabes Polri. Sementara itu, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni Nasution meminta agar tidak asal dituduh kepada kliennya. Kalau memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh klien kami, silakan laporkan sesuai proses hukum. Jangan menghakimi seseorang, jangan mengadili seseorang, kata Pitra.